Oke, Ibu lanjutkan. Jadi kemarin Anda sudah di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung likelihood kalau data fiturnya lebih dari satu seperti ini, gitu ya. Anda lihat kan kemarin kalau numerik ngitungnya cukup kompleks ya. Jadi Anda harus mencari covariant matriknya, nyari inverse-nya, nyari determinannya, kemudian Anda perkalian matrik itu kan komputasinya cukup berat, sehingga kemudian ada satu konsep baru yang disebut dengan naive Bayes ya. Jadi dia bias tapi sifatnya naif gitu ya. Kenapa disebut dengan naif? Karena kalau konsepnya bias itu kan satu data, fitur 1 dan fitur 2 itu kan sepaket, satu pasang gitu ya. Kalau ada fiturnya 5 maka itu dianggap sebagai satu paket isi 5. Nah, naif ini tidak. Dia adalah menganggap bahwa setiap fitur dari data tersebut berdiri sendiri. Jadi dia tidak melihat hubungan antar datanya, sehingga disebut dengan naif. Nah, sehingga Anda akan menghitung atau mencari di setiap komponen satu fitur saja, per fiturnya saja. Oke, jadi kalau kemarin bias itu persamaannya kan bahwa kalau ada posterior probability, Anda diminta mencari peluang dari data X ke sebuah kelas, kan Anda hitung menggunakan likelihood, Anda cari likelihoodnya A di data X dikalikan priornya kan gitu, berapa peluang dari kelas A dibagi dengan evidence kan gitu ya kemarin rumusnya. Ini adalah rumusnya bias. Nah, karena sifatnya adalah naif bahwa satu fitur itu berdiri sendiri, maka persamaannya tidak lagi menggunakan evidence, tapi dalam naif bias bahwa peluang sebuah data X itu masuk di kelas A adalah priornya si A dikalikan apa? Dikalikan, ini adalah seperti sigma tapi perkalian. Kalau sigma itu kan, kalau operasi sigma itu kan penjumlahan. Kalau bentuk seperti ini berarti perkalian dari apa? Dari semua likelihoodnya di kelas X ke I. Jadi berapa A pada sub bagian dari data X tadi. Jadi kalau X-nya itu ada 3, berarti Anda akan mencari A di X1, A di X2, A di X3, dan seterusnya. Gitu ya. Tidak ada lagi yang namanya evidence. Ya, jadi Anda akan mengalihkan semua hasil dari likelihood setiap sub fitur dari data tersebut. Ya, oke. Sehingga Ibu contohkan dulu di data yang sifatnya adalah numerik. Mana kemarin ya? Oke, di bias kemarin data yang sifatnya adalah numerik, contohnya. Ibu carikan contohnya kemarin. Nah, yang ini. Oke, kita akan hitung menggunakan naive bias dengan cara kalau ini kan kemarin kita hitung menggunakan bias. Nah, sekarang kita hitung menggunakan naive bias. Jadi kalau ditanya apa sih, kenapa sih kok alasan menggunakan naive bias? Tentu saja yang pertama alasannya adalah karena komputasinya lebih ringan, lebih ya karena Anda menghitung tidak menggunakan operasi matrik ya. Komputasinya lebih ringan daripada Anda pakai bias. Yang kedua, alasannya adalah misalkan ini, datanya adalah sifatnya kategorikal seperti ini. Ya, tidak. Ini kan kebetulan hanya 2 ya, kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak ya dan tidak. Berarti kan Anda harus punya 4, 2 pangkat 2, 4 jenis kombinasi yang harus ada. Ya, karena kalau nggak harus ada, maka nanti ada tebaan yang kemudian sifatnya adalah likelihoodnya 0, karena dia nggak pernah muncul kan gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kategorikal Anda bukan 01, tapi kemudian fiturnya misalkan 01, tapi fiturnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan 2 pangkat 4. Anda harus punya kombinasi sebanyak 16.
Sedangkan misalkan fiturnya ada 5, berarti 2 pangkat 5 ada 32 kombinasi. Yang bisa saja kombinasi tersebut tidak terjadi. Jadi misalkan Anda mau menebak cuaca gitu ya. Cuaca itu kan pengaruhnya oleh angin, suhu, kelembapan, terus kondisi awan misalkan. Nah, bisa jadi kondisi di mana suhunya tinggi, kelembapannya tinggi, anginnya kenceng, dan kemudian mendung full gitu ya, awannya mendung full, itu kan bisa saja tidak mungkin terjadi. Maka Anda tidak akan pernah menemukan nilai likelihoodnya. Peluangnya akan sama dengan 0 kan gitu. Jadi tujuannya Anda pakai naive Bayes adalah karena bisa jadi ada kombinasi yang tidak mungkin terjadi. Ya, jadi itu tujuannya dari si naive Bayes. Biasanya lebih ringkas sih komputasinya ya. Kemudian kita hitung misalkan ini. Kita punya data numerik seperti ini, kemudian pertanyaannya sama seperti kemarin. Pertanyaannya adalah mana kemarin? Oh ya, kalau kondisinya Y dengan T, maka dia kelas apa? Kemarin sudah kita hitung, hasilnya ketemunya adalah si A kan gitu. Karena ini 14/19. Oke, kondisi kelas YT. Kelasnya apa? Oke, jadi kita hitung satu-satu. Berarti peluang bahwa si YT tadi masuk di kelas A adalah sama dengan peluangnya si A, priornya si A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/12. Dikalikan peluangnya si A, ini kan Y dengan T. Berarti Anda lihat fitur 1 Y-nya berapa? Fitur Y saja. Dikalikan peluang dari data si A pada posisi fitur T. Fitur kedua, fitur 2 yang sama dengan T. Jadi caranya akan seperti ini. Kita lihat bagian fitur 1 yang Y. Ada 1, oke kita tandai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini A-nya ada berapa? A-nya ada 1, 2, 3. Berarti 3/5. Gitu ya, kita hanya melihat satu kolom saja. Oke, yang kedua, pada bagian fitur 2 yang sama dengan tidak, jumlah A-nya berapa? Tidak kita tandai ya. Oh, yang bawah. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/7. Gitu ya. Sehingga ini kita kalikan 21. 21 kali 5 adalah 105 per 12 kali 5 itu 60. 60 kali 60 kali 7 adalah 420. Oke, nah sekarang kita hitung ganti yang data YT di kelas B kan gitu. B itu priornya berapa? B itu ini 7/12 berarti pasti 5/12 ya sisanya. Oke, sekarang kita lihat bahwa berapa peluang di kelas peluangnya si kelas B pada bagian fitur 1 yang nilainya adalah ya, dan juga berapa peluangnya kelas si B, di data fitur 2 yang nilainya adalah tidak. Oke, di kelas kita lihat dari sini aja pasti kelihatan. Ini kan 3/5 A-nya, berarti pasti yang B-nya adalah 2/5. Yang di sini ini kan 5/7. Berarti yang B pasti sisanya dong 2/7. Berarti kalau kita kalikan ini adalah 10 kali 2 20 per pembilang penyebutnya kan sama 420. Kelihatan kan? 105 ini 20. Berarti dengan menggunakan naive Bayes kita dapati bahwa peluangnya si YT itu adalah paling besar masuk ke kelas A karena jumlahnya paling besar. Ya.